Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita semua, sehingga kita semua hendaknya bersyukur kepada Allah dan janganlah mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kami sebagai khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasiat takwa ini merupakan wasiat yang sangat penting, yang itu merupakan wasiat yang utama dan merupakan bekal kita, yaitu kelak di hari kiamat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentunya hendaknya kita senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal af'al allati katsiran maluhan nasu inda khutbatil jum'ati wa ghairiha, dan di antara perbuatan manusia yang kebanyakan dari mereka lalai, yaitu ketika khutbah Jumat, adamu raf'i as-sababati 'alal yadil yumna, yaitu mereka tidak mengangkat jari telunjuknya ketika berdoa saat khutbah Jumat. Ini bagi khatib yang kadang kebanyakan manusia mereka mengangkat kedua tangan mereka saat berkhutbah, yaitu saat doa di dalam khutbah, padahal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu menegakkan jari telunjuknya ya ke atas dengan tangan kanannya, yaitu saat berdoa ketika khutbah Jumat. Wa ma'ada dzalika dakhilun fi sunnatin nabawiyyati sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu merupakan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masuk di dalam sunnah nabawi
Famithalu ma warada fihi adam raf'il yadaini. Dan contoh terkait dengan riwayat di dalamnya, yaitu dalam sebuah hadis yang di situ tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan saat doa ketika khutbah bagi khatib, yaitu terdapat fi Sahih Muslim, terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, an Umarah ibnu Ru'aibah, dari Umarah ibnu Ru'aibah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Bishr ibnu Marwan 'alal mimbar rafi'an yadayh. Ketika itu sahabat Nabi ini yang bernama Umarah ibnu Ru'aibah, saat itu beliau hadir di sebuah khutbah Jumat yang diisi oleh seorang gubernur Daulah Umayyah atau Daulah Bani Umayyah, alal mimbar, yang bernama Bishr ibnu Marwan, di atas mimbar, dan dia termasuk tabi'in. Rafi'an yadai, ketika itu dia mengangkat kedua tangan saat khutbah atau saat itu sedang berdoa ketika khutbah. Dia mengangkat kedua tangannya. Lalu ditegurlah oleh sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi mengatakan, qabbahallahu hatainil yadaini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperburuk dua tanganmu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyaqula biyadihi hakadha. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa saat khutbah Jumat, tidaklah beliau menambahkan kecuali beliau seperti ini dengan tangannya, wa asyara bi isba'ihi sababah, yaitu seperti ini, berisyarah dengan jari telunjuk tangan kanannya, yaitu ke atas, seperti ini, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat saat berdoa. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, wa ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 'alal mimbar yad'u wa huwa yushiru bi isba'in. Sungguh aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di atas mimbar, beliau berdoa dan beliau berisyarah dengan isba', yaitu dengan jari telunjuk seperti ini. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan 'alal mimbari yaumal jum'ah, yaitu di atas mimbar ketika khutbah Jumat. Kemudian dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Husain Ibnu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah berkata, kuntu ila janbi Umarah Ibnu Ru'aibah, bahwasanya saya itu namanya Husain Ibnu Abdurrahman, seorang tabi'in. Aku bersama Ru'aibah aku di samping Umarah Ibnu Ru'aibah, yang mana Umarah Ibnu Ru'aibah itu adalah sahabat Nabi SAW. Lalu wa Bishr ibnu Marwan yakhtub, ketika itu yang menjadi khatib Jumat adalah Bishr ibnu Marwan. Dia adalah seorang gubernur al-Iraqiyin atau gubernur Basrah dan Kufah. Falamma da'a rafa'a yadai, dan ketika sang gubernur ini saat berdoa, dia mengangkat kedua tangannya.
Lalu ditegurlah oleh sahabat Nabi yang bernama Umarah, laqad ra'aitu, ya, qabbahallah hatainil yadain, ya, qabbahallah, semoga Allah memperburuk kedua tangan Anda. Wa maka yad'u illa yad'a yadayhi hadba mankibai. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kecuali beliau mengangkat jari telunjuknya, yaitu sejajar dengan mangkibai, sejajar dengan pundaknya. Jadi seperti ini, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tapi mangkibai, hanya di depan pundak, sejajar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiru bi isba'ihi isyaratun, dan itu berisyarah kepada isba', yaitu jari telunjuk. Disebutkan dalam riwayat yang lain, walaqad ra'aitu yadai hadwa mankibai yad'u, dan aku melihat terkait dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada sejajar dengan pundak beliau, dan saat itu beliau berdoa ketika khutbah Jumat. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diingkari oleh seorang gubernur, Bishr ibnu Marwan, di masa Daulah Umayyah, dengan mengangkat kedua telapak tangannya, maka diingkari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal itu menunjukkan bahwasanya meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang besar, perkara yang sangat-sangat besar, sehingga sunnah Nabi hendaknya dihidupkan kembali di tengah-tengah kaum muslimin, baik sejak zaman dahulu hingga sampai akhir zaman. Kemudian kita ketahui bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umarah ibnu Ru'aibah, beliau menegur langsung di hadapan sang khatib, padahal khatib tersebut adalah pemerintah resmi, seorang penguasa. Apakah boleh seorang pemimpin negara ketika ada kesalahan dalam melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ditegur? Maka di sini secara umum pada asalnya tidak boleh, harus ditegur dengan cara sembunyi-sembunyi. Dikecualikan seperti peristiwa ini, yaitu seorang pemimpin negara ketika dia melakukan kesalahan, bukan kaitannya aib pribadi, tapi kesalahan seperti dia mengangkat kedua tangan karena jahil, karena nggak tahu sunnah Nabi, sehingga saat itu bisa ditegur dengan catatan kalau pemimpin negara tadi adalah orang yang mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermanhaj salaf, dia mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupkan ajaran Nabi. Ketika ada kesalahan, langsung dia ralat, dan orang yang menegur tidak langsung dipenjara. Kenapa? Karena orang yang mencintai ajaran Nabi, ketika ada kesalahan terkait sunnah Nabi yang itu bukan kaitannya aib pribadi, itu bisa dinasehati secara terang-terangan dan bisa dinasehati secara sembunyi-sembunyi. Tentu di sini kita melihat dulu bagaimana pemimpin negeri tersebut, apakah dia mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Jika memang dia mencintai ajaran Nabi, ketika ditegur karena nggak tahu sunnah tersebut, ketika sudah ditegur dan dia memperbaiki diri,
dia sadar kalau itu salah, bahwasanya yang benar adalah ajaran Nabi, lalu dia mengikuti ajaran Nabi, maka silahkan, meskipun dia seorang gubernur, maka boleh ditegur secara terang-terangan. Tapi ini tentunya bagi gubernur atau pemerintahan yang dia mencintai ajaran Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi, dan dia bermanhaj salaf, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan menasehati terkait dengan aib rumah tangganya, kesalahan pribadinya, maka tidak boleh. Karena ini termasuk mengumbar, ya. Karena semua manusia pasti memiliki aib, pasti memiliki kesalahan. Karena manusia, mereka kullu bani Adam khata', semua manusia banyak kesalahan-kesalahannya. Khata' artinya adalah sigha mubalaghah, artinya banyak kesalahannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan setiap orang yang salah, ya, sebaik-baik dari mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan perkataan salafus saleh, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan raf'ul aidi yaumal jum'ah muhdats. Disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Imam Az-Zuhri beliau mengatakan mengangkat kedua tangan saat khutbah Jumat itu muhdats, termasuk perkara-perkara baru atau perkara baru yang diada-adakan. Berarti bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan dia termasuk wa kana la yarfa yadayhi, dan dia termasuk orang yang tidak mengangkat kedua tangannya saat berkhutbah, ya, di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, sigharut tabi'in, dia mengatakan raf'ul yadaini wal qunutu fil jum'ah bid'ah, bahwasanya mengangkat kedua tangan saat khutbah Jumat itu bid'ah. Kemudian berkunut di hari Jumat, kunut di waktu sholat Jumat itu juga termasuk kebid'ahan. Jadi tidak ada namanya kunut Jumat. Begitu pula tidak ada sunnahnya, yaitu mengangkat kedua tangan saat doa di waktu khutbah, karena dua-duanya merupakan kebid'ahan. Ini yang mengatakan ulama terdahulu, ya, di kalangan tabi'in, yaitu Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi isba'ihi sababah fi khutbatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berisyarah dengan jari telunjuk
ketika beliau berdoa ya saat khutbah. Kemudian disebutkan di dalam Nailul Autar lil Imam Asy-Syaukani, dzahaba Syaukani ila karahati raf'il aidi alal mimbar halat doa wa annahu bid'ah, bahwasanya dibencinya seseorang yang mengangkat kedua tangannya saat doa di waktu khutbah, dan itu merupakan kebid'ahan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Fatawa Al-Kubra, beliau menyebutkan wa yukrah lil imam raf'ul yadain hal doa wa huwa asahul wajhain li ashabina, bahwasanya dimakruhkan atau dibenci untuk imam mereka mengangkat kedua tangannya di saat berdoa di waktu khutbah. Dan ini merupakan yang paling sahih di dalam atau dari kalangan sahabat-sahabat kami. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi SAW innama kana yushiru bi isba'ihi idza da'a. Karena Nabi SAW beliau hanya berisyarah dengan jari telunjuknya ketika berdoa. Wa amma fil istisqa fi khutbatil jum'ah farafa yadayhi lima istasqa 'alal mimbar. Dikecualikan jika imamnya dia berdoa yang isinya adalah meminta hujan atau dikenal dengan istisqa di saat khutbah Jumat, maka dari situlah Nabi SAW beliau mengangkat kedua tangannya dengan tinggi-tinggi saat khutbah Jumat, tapi isinya adalah doa minta hujan ketika musim paceklik. Begitu pula makmumnya, karena imam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dia minta hujan ketika khutbah Jumat, maka semua makmumnya juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi semuanya, agar Allah segera menurunkan hujan saat itu. Dan ini termasuk pengecualian. Jadi dikecualikan khusus jika imamnya berdoa yang isinya adalah meminta hujan, karena saat itu sudah musim kemarau panjang. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang ini merupakan sebagai penutup khutbah kita kali ini, terkait dengan pengecualian, yaitu saat khatib dia berdoa meminta hujan dengan mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, begitu pula semua makmumnya, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW lama dakhala al-A'rabi, bahwasanya ketika ada seseorang yaitu Arab Badui datang menemui Nabi SAW, wan Nabi yakhutub yaumal Jum'ah, yang saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat. Lalu Arab Badui tersebut berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, sungguh harta-harta kami telah hancur, halakat, telah binasa." Kenapa? Karena kering, tanaman-tanaman semuanya mati, binatang-binatang ternak semuanya mati karena tidak ada air, sehingga harta kami semuanya musnah, semuanya hancur. Kemudian wangqata'at as-subul, dan jalan-jalan menjadi putus. Fadullah yughithuna farafa'an Nabi SAW yadai. Dan Arab Badui ini dia berkata kepada Nabi, "Berdoalah wahai Rasulullah, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diturunkan air hujan."
Lalu Nabi SAW beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi saat khutbah Jumat. Ketika itu karena doanya adalah doa minta hujan. Nabi mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Sampai beliau berkata 3 kali, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Lalu saat itu turunlah hujan. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya farafa'an nas aidiyahum, kemudian manusia yaitu para makmumnya, mereka semua mengangkat kedua tangannya dan mereka mengaminkannya. Ini menunjukkan bahwasanya hanya pengecualian saja, yaitu ketika imam berdoa dengan doa minta hujan, baru itu boleh mengangkat kedua tangan dengan tinggi-tinggi. Begitu pula semua makmumnya mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi. Adapun jika imamnya tidak berdoa minta hujan dengan doa-doa yang lain tentunya, maka bagi imam, bagi khatib hendaknya berisyarah jari telunjuknya saja saat berdoa. Tidak boleh dia mengangkat kedua tangannya. Begitu pula makmumnya. Karena imam tidak mengangkat kedua tangan, maka untuk makmum pun mereka juga tidak disyariatkan mengangkat kedua tangannya. Mereka boleh mengaminkannya dengan ucapan amin secara sir, secara pelan-pelan, tidak dikeraskan, tapi tidak mengangkat kedua tangannya. Kenapa? Karena itu doa. Doa maka boleh diaminkan, tapi dengan ucapan sir saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innahu la yukhliful mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.